Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalin nama aku Rizky LK Ardiansyah dengan NIM 23123012. Aku dari kelas konsentrasi 23 SI1 mata kuliah Digital Business. Di mana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Business untuk UTS, di mana kami itu disuruh buat mengembangkan proyek yang bernama Toko Kita, yang sedang dibangun dengan mengubah atau menambahkan beberapa fitur di antaranya yaitu yang pertama, modifikasi modul merek dengan menambahkan gambar merek. Yang kedua yaitu menambahkan fitur edit admin dan ganti password admin. Kemudian yang ketiga yaitu menambahkan fitur tanya produk di halaman detail produk. Untuk yang pertama-tama yaitu kita masuk ke dalam database dulu. Di mana dalam database ini bernama Marketplace 3012. Kita masuk ke tabel merek. Nah, dulu tuh merek itu kan cuma ada ID merek, kemudian nama merek. Kemudian, nah di situ saya menambahkan satu kolom lagi yaitu bernama poster, di mana poster ini menggunakan tipe data varchar buat menyimpan file poster itu. Nah, kemudian tuh kita masuk ke dalam VS Code. Nah, VS Code ini tuh kita masuk di dalam file folder controller, kemudian folder admin dengan file merek.php. Nah, untuk kode yang saya blok ini berfungsi untuk mengecek apakah ada file baru yang diunggah. Kemudian jika ada, sistem akan mengunggahnya dan menyimpan namanya, nama filenya. Nah, jika sebelumnya itu, misal sudah ada file lama, maka file itu tuh akan dihapus. Tapi jika proses upload gagal, pengguna akan diarahkan kembali dengan notifikasi error gitu. Kemudian kita masuk ke dalam view. Nah, kemudian selanjutnya tuh kita masuk ke dalam folder admin di file apa di folder view dengan nama index.php, di mana fungsi kode yang saya blok ini itu berfungsi untuk gambar poster yang akan ditampilkan jika tersedia yang kita tambahkan tadi itu. Jika tidak ada tuh akan muncul tanda strip gitu loh sebagai penanda kosong. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja coba praktekin langsung. Pertama kita masuk sebagai akun admin dulu. Admin, admin.com dengan password admin. Nah, apabila login berhasil tuh kita akan diarahkan ke dalam dashboard admin tadi. Kemudian kita coba buat merek tadi, kita coba nambahkan nama mereknya yaitu Tiger. Kemudian kita ubah posternya. Nah, kita coba simpan. Nah, ini merek tuh berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba edit yang Tiger tadi dengan nama Tiger edit. Kita coba kita ubah ini aja deh. Kita ubah nama Erigo 4. Kita coba filenya ganti yang ini. Apakah bisa? Nah, merek itu berhasil diperbarui. Nah, ini dia merek yang tadi kita berhasil tambahkan ya. Kemudian kita coba hapus merek tersebut. Apakah bisa? Nah, untuk merek tadi itu berhasil kita hapus dengan notifikasi ini juga nih. Merek berhasil dihapus. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 2, yaitu tambahkan fitur edit admin dan ganti password. Kita masuk ke dalam VS Code kita, kita masuk ke dalam controller, kemudian folder admin, di mana kita menambahkan tuh yang namanya admin profile. Di mana di sini ada public function update atau istilahnya itu di metode update itu sistem akan mengambil data nama, email, dan juga password itu dari form. Nah, kemudian apabila kita udah ngedit itu di form itu, jika password tidak dikosongkan itu, maka sistem akan melakukan hash dan juga
menyimpannya. Nah, untuk data profile itu akan disimpan di database itu melalui model. Nah, selanjutnya itu untuk notifikasi berhasil atau gagal itu. Untuk langkah kedua tuh kita masuk ke dalam model. Mana file model ini kita tuh namanya admin model. Dan dalam admin model itu ada namanya method public function check admin, di mana itu berfungsi untuk mengecek proses login termasuk verifikasi password dan dengan menggunakan password verify ini itu akan menyocokkan apakah password pertama dan password kedua itu sama atau enggak. Kemudian di sini juga ada metode yang bernama public function get admin by ID. Kemudian juga ada public function update admin, di mana fungsinya itu dipanggil oleh controller untuk menyimpan perubahan yang ada pada profile tadi. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga yaitu view, di mana kita masuk ke folder admin, kemudian folder profile, kemudian kita bikin file yang bernama index.php, di mana folder ini untuk menampilkan data. Nah, apabila kita mau ngedit tadi, jika kolom password jika kolom password itu dikosongkan, maka password lama itu masih akan tetap digunakan. Jadi itu misal kita ngeditnya itu cuma nama, tapi passwordnya itu nggak diedit. Nah, jadi yang berubah itu cuma namanya doang. Passwordnya itu tetap menggunakan password yang lama gitu. Nah, apabila kita ngedit passwordnya juga, ya kita akan menggunakan password yang baru gitu loh. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja demoin ya. Kita masuk sebagai admin, 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 com, kemudian passwordnya 123. Nah, kita langsung aja masuk ke manage profil. Nah, di sini kita coba ubah namanya menjadi admin kampus. Di sini kita ubah menjadi admin 3. Nah, passwordnya itu kita buat menjadi 12345 aja deh. Nah, ini kalau profil berhasil diedit tuh ada notifikasinya gitu loh. Profil berhasil diperbarui. Kita coba logout, kita masuk lagi menggunakan admin 3, admin.com dengan password yang telah kita perbarui tadi yaitu 12345. Nah, kita udah bisa buat edit admin tadi dan kita juga udah bisa masuk ke web kita tadi. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu kita lanjut lagi ke nomor 3 yaitu menambahkan fitur tanya produk di halaman detail produk. Untuk pertama-tama kita masuk dulu ke dalam database kita. Nah, di sini tuh saya menambahkan yang namanya itu kolom tabel komentar. Di mana tabel komentar itu kolomnya itu berisi ID komentar, ID pembeli, ID produk, nama, isi, tanggal, dan juga isi komentar. Di mana tabel ini tuh berfungsi apabila ada pelanggan atau pembeli yang mau berkomentar atau bertanya-tanya ke toko kita atau produk kita tuh, maka datanya tuh akan tersimpan di dalam database komentar ini loh. Nah, selanjutnya tuh ada balasan komentar. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian view, kemudian admin, kemudian produk, dan juga masuk ke dalam file detail. Nah, di sini bagian kode yang saya blok itu di mana for each berfungsi for each ini itu nah, mana for each ini itu berfungsi untuk melakukan perulangan terhadap semua komentar yang akan ditampilkan. Kemudian ada
Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam view, kemudian admin, produk, dan juga file detail PHP. Nah, di mana di sini nih ada fungsi for each, di mana ini tuh berguna untuk melakukan perulangan terhadap semua komentar yang akan ditampilkan. Kemudian ada lagi tuh, ini nih, fungsi HTML line. HTML line titis itu berfungsi untuk menampilkan nama user yang akan mengomentari. Jadi, misal kita ada user atau pembeli yang akan mengomentari di produk kita tuh nanti akan keluar gitu. Kemudian ada lagi ini NBR2. Nah, ini. Kemudian ada lagi kode yang saya blok ini tuh berfungsi untuk menampilkan isi komentar serta menjaga keamanan dan mendukung enter atau line break gitulah. Hmm. Kemudian ada lagi get balasan. Get balasan ini tuh berfungsi sebagai ini buat memanggil model untuk mengecek apakah komentar tersebut tuh punya balasan atau tidak. Jika ada balasan, maka akan ditampilkan di bagian sebelah margin kiri agar tampak seperti balasan gitulah. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam controller, kemudian produk. Nah, kita masuk ke dalam ini. Mana. Nah, tambah komentar. Ada tambah komentar, public function, method. Dimana if mengecek if itu berfungsi untuk mengecek apakah user itu sudah login sebagai pembeli atau belum. Nah, apabila misal user itu belum login sebagai pembeli, itu akan diarahkan ke dalam bagian login tadi itu. Kemudian ada data. Data itu mengambil data dari form komentar dan menyusun array untuk disimpan. Untuk mesin itu digunakan untuk menyimpan komentar ke dalam database kita gitu loh. Di sini tuh ada public function komentar, balas komentar. Nah, metode ini tuh digunakan untuk ini hanya pemilik toko yang bisa membalas komentar kita. Jadi kalau misal itu bukan toko milik kita, kita tuh nggak bisa buat membalas komentar itu. Jadi cuman ya kita doang yang punya hak buat balas komentar itu. Setelah itu data balasan itu akan dikumpulkan dari form dan juga session toko. Kemudian balasan itu tuh nanti akan disimpan ke tabel balas komentar. Nah, setelah berhasil, maka akan diarahkan kembali ke halaman produk di bagian home awal itu loh. Kemudian kita masuk ke dalam model, terus file yang bernama komentar model. Di mana di sini ada public function get product, get by product, di mana ini tuh berfungsi untuk mengambil semua komentar berdasarkan ID produk itu loh. Kemudian ada lagi ini public function insert. Nah, ini tuh berguna buat menyimpan komentar baru tuh ke dalam tabel. Nah, selanjutnya tuh kita masuk ke dalam model, kemudian ada file bernama kategori model. Di mana di sini public function get by product tuh berfungsi sebagai ini buat mengambil semua komentar berdasarkan ID produk. Kemudian ada public function insert
di mana itu berfungsi untuk menyimpan komentar baru ke tabel komentar. Jadi misal ada komentar baru yang kita dapat dari pelanggan, itu akan kita simpan ke dalam tabel komentar. Kemudian public function get balasan ini berfungsi untuk mengambil satu balasan berdasarkan ID komentar. Jadi kalau misal ada orang yang komentar gitu, kita biar kita bisa membalas komentar tersebut itu. Kemudian untuk public function ini tambah balasan. Oke, untuk selanjutnya langsung aja ya kita coba buat praktekin untuk di itu. Masuk dengan admin 3 admin.com dan juga password yang udah kita ubah tadi 12345 kita pakai password kita ubah di awal soal tadi gitu. Kita coba login. Nah, ketika login kita akan masuk ke dalam dashboard admin terlebih dahulu, kemudian kita klik yang home, kemudian kita coba login. Akhirnya ini nih Rizky gmail.com dengan password 12345. Nah, di sini tuh saya login sebagai toko kita atau toko saya, di mana saya udah menambahkan toko dan juga deskripsi. Kita coba klik kelola. Nah, di kelola ini saya sudah menambahkan beberapa contoh produk. Tapi kita coba tambahin produk lagi, namanya jaket aja deh. Jaket itu termasuk kategori fashion, mereknya itu kita coba Erigo aja. Deskripsinya jaket murah, harganya 50.000 aja deh. Stok kita kasih 50, kemudian kita pilih file. Kita coba simpan apakah bisa. Nah, ini bisa ya. Ini untuk produk. Nah, ketika kita udah berhasil menambahkan produk di sini tuh, maka akan otomatis ada di dalam home ini tadi itu. Nah, kita coba lihat detailnya. Ini masih kayak gini. Kemudian kita coba logout buat nemoin yang komentar tadi. Kita login sebagai pembeli Ardian gmail.com, sennya 123. Nah, di sini nih kita coba ke detail, kemudian kita coba tambahkan komentar. Komentar apa ya? Apakah masih ada stok? Coba kirim. Nah, nih ketika kita nambahkan komentar tadi itu, maka akan langsung keluar di bawah sini nih. Ini Ardiansyah itu nama username yang komen tadi yang sebagai pembeli bukan sebagai pemilik toko, dan ini komentarnya. Kemudian di sini ada waktunya itu real time. Jadi waktunya tuh real time, kayak misal kita komen sekarang ya waktunya sekarang gitu, nggak berubah. Kita coba kembali ke home, kemudian long out, kita login sebagai pembeli yang kita punya tokonya gitu loh. Jadi kita login sebagai toko kita gitu. Oke, nah, com, passwordnya 12345, login. Nah, kita coba lihat dulu komentar yang tadi apa ada. Nah, ini tuh komentar yang tadi sebagai pembeli tadi tuh masih ada. Kita coba kirim balasan di sini. Apakah masih ada stoknya? Kita balas masih masih ada. Kita coba kirim. Nah, berhasil. Di sini tuh kalau kita balas sebagai penjual, di sini ada keterangan sebagai penjual gitu. Dan ini sebagai waktunya, tapi maaf sekali di sini waktunya buat jamnya itu belum real time, belum sempat diubah gitu. Nah, kita masuk ke home. Nah, itu dia tugas tugas dari Bapak yang sudah saya kerjakan buat memenuhi UTS mata kuliah
digital bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.